Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan hari ini saya akan mengadakan pelatihan kembali, yaitu pelatihan Google Form untuk pembuatan soal online. Jadi kalau kemarin kita buat absennya, hari ini kita buat ujian online. Jadi ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Sebenarnya prinsipnya sama kayak kemarin waktu kita pembuatan absen online. Jadi yang pertama kita harus mempunyai akun Google, terus kita login terlebih dahulu. Setelah login kita buka link Google Formnya, terus klik icon plus di bagian form Google Form untuk menambahkan form soal. Terus jangan lupa kita pakai install add-on form limiter sama seperti kemarin. Di sini saya akan mencoba mengulang cara menginstalnya. Kelima itu kita harus siapkan naskah soal. Jadi untuk biar lebih gampang, jadi naskahnya harus sudah siap dulu. Oke. Inilah ada tahap-tahapan untuk pembuatan soal secara online. Jadi tahap pertama itu kita harus mempunyai akun Google. Pertama kita buka dulu browser untuk masuk ke Google-nya, akun Google-nya. Nah, di sini kita tinggal Google. Sebenarnya akun Google sih di sini sudah ada. Kalau kita klik Google, dia akan tampil. Nah, di sini saya kebetulan udah login menggunakan akun Gmail saya. Nah, dari sini nanti kita bisa mencari Google Form-nya. Google Form. Kita klik aja di sini Google Form. Nanti akan tampil form yang akan untuk kita buat seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, untuk memulai membuat soal online, form pakai Google Form online. Jadi kita membuat soal online itu klik tambah icon tambah seperti ini, kita klik, akan berubah. Nah, ini formnya. Form. Jadi di sini ini form soal. Jadi form soal. Jadi pembuatan soal ini kita bagi dua lembar. Jadi kalau soal itu kan biasanya kalau kita buat kan cukup satu lembar atau dua lembar. Jadi gini, soal kalau untuk pakai Google Form kita buat sheet pertama, lembar pertama dan lembar kedua. Jadi untuk menambahkan lembar kedua itu sebenarnya tinggal klik lambang ini tambah bagian, itu maksudnya. Nah, sebelum kita membuat sheet kedua, kita selesaikan dulu sheet pertama, yaitu nah di sini jangan lupa formulir tanpa judul. Jadi ini kita rubah jadi kita rubah dengan mata kuliah kita. Jadi pada saat hari ini umpamanya kita akan membuat naskah soal statistik dan probabilitas. Jadi saya buat di sini boleh capture, besar semua, statistik dan probabilitas. Nah, di sini deskripsi boleh kita isikan tentang apa saja syarat-syaratnya atau sanksi-sanksi apabila mahasiswa melanggar. Jadi ini saya punya ada contoh naskah soal. Di sini soal statistik dan probabilitas. Jadi di sini kita kasih identitas. Jadi bolehlah identitas ujian ini kita copy biar gampang untuk menulisnya. Jadi pada mengetik kan lebih baik copy dengan cara copy paste, terus di pastekan. Nah, tinggal kalau ini kelihatan tampilan tidak rapi, kita rapikan saja gitu.
Sifat ujian saat ini sebenarnya kalau ujian online itu agak sulit lah kalau kita mau tutup buku, karena di luar pengawasan kita siswa. Jadi kalau saya sih mendingan, saran saya sih buka buku, tapi naskah soal itu memang harus benar-benar yang bukan tinggal copy paste untuk menyalin seperti itu. Oke. Dan mereka ujian online pasti menggunakan internet lah. Oke. Jadi saya upload dulu ini contoh. Ini deskripsi ujiannya. Nah, di sini sebelum membuat soal, terlebih dulu mahasiswa kita wajibkan untuk mengisi identitas. Jadi identitas kayak di lembar jawaban. Lembar jawaban itu terdiri dari nama. Jadi kita buat di sini nama mahasiswa, nama, jawab singkat, dan ini wajib diisi, harus wajib diisi. Terus nambah soal, kita klik icon plus dalam lingkaran. Kita selain nama ada identitas apa? NIM, nomor induk mahasiswa. Jawab singkat. Nah ini kalau NIM biasanya selalu identik dengan ada angka untuk password, jadi ini boleh kita close saja, nggak apa-apa. Habis NIM, tanggal ujian kita buat waktu dan tanggal ujian, tanggal dan waktu ujian. Oke. Bila boleh pakai option seperti ini, jadi dia bisa tanggal, waktunya kita pisah aja. Kalau gitu kapan dia tidak bisa, kita buat waktu ujiannya tambah lagi waktu ujian. Ini tanggal ujian. Nah, terus semuanya wajib diisi. Tadi lupa saya. Wajib diisi, NIM juga wajib diisi. Terus habis ujian, sebelum dia memasuk soal, makanya kita buat password. Jadi di sini password tujuannya sama kayak kemarin, supaya jangan sampai siswa bisa mengerjakan ujian di luar jam ujian. Jadi kita tambah password. Oke. Jawaban singkat kita buat validasi. Ini wajib diisi. Validasinya boleh angka atau teks. Oke. Di sini kita buat postat. Passwordnya postat. Probabilitas dan statistik. 1, 2, 3. Postat. Huruf besar semua. Ujian telah berakhir. Oke. Nah, ini sudah selesai. Ini identitas si peserta ujian. Berikutnya, saya bilang tadi, dengan password ini si siswa tidak bisa melanjut ke soal kalau dia tidak mengisi identitasnya dulu. Jadi kita buat bagian kedua dengan tambah klik kotak atau sama dengan seperti ini, klik. Nah, bagian kedua baru boleh kita buat soal. Tipe soal sebaiknya bisa terdiri beberapa tipe jenis soal, bisa pilihan ganda atau benar salah dan esai. Di sini saya contohkan saat ini saya buat dua buah soal. Jadi dua buah tipe soal, yaitu soal pertama yaitu pilihan ganda. Saya buat di sini pilihan ganda. Nah, terus setelah soal pilihan ganda,
Selanjutnya kita tambahkan soal. Oke, soal pertama, maka saya tadi bilang kita siapkan dulu naskah soalnya. Tinggal jadi lebih enak, tinggal kita copy paste. Klik kanan copy, nanti diklik paste. Seperti itu. Untuk nomor soal boleh kita hilangkan karena nanti bisa kita atur sebagai acak gitu. Pilihan gandanya kita buat. Oke, kita copy paste juga, langsung semuanya nanti bisa langsung masuk semua. Paste. Nah, langsung ABC. Jadi ABC nya mungkin ininya kita buat hilangkan nanti biar dia nanti bisa random. Itu. Terus oke, soal pertama wajib diisi. Oke, udah. Kalau mau kita kunci, ini acak urutan opsi. Jadi dia akan mengacak pilihan gandanya. Jadi makanya tadi ABC nya kita hilangkan. Buka, atur dulu bahwa form ujian ini kita buat sebagai quiz. Jadi dengan cara klik setelan atau pengaturan di sini, kita jadikan sebagai quiz. Jadi setel quiz, jadikan sebagai quiz form ini. Nah, segera ada rilis nilai segera setelah pengiriman selesai atau nanti setelah peninjauan manual boleh, karena nanti opsi soal kan ada pilihan ganda. Kalau pilihan ganda sih enak, kita bisa langsung ngasih nilai, tapi kalau pada saat esai kita agak kesulitan, jadi kita harus koreksi terlebih dahulu. Tapi biar si siswa tahu bahwa pilihan gandanya benar atau salah, biar kita kasih nilai seperti itu. Terus di sini respon dan dapat melihat pertanyaan tak terjawab, kita hilangkan. Jawaban yang benar kita hilangkan, nilai poinnya juga kita hilangkan. Oke, kita simpan. Nah, di sini akan baru tampil yang saya bilang tadi. Jadi tampil kunci jawabannya. Jadi kita akan mengunci apakah jawabannya probabilitas, tinggal kita kunci jawaban, atau median atau apa. Terus di sini soal itu bisa kita kasih poin, nilai poin. Jadi nilai poinnya semuanya satu naskah soal. Bentar, di sini soalnya ada 5 pilihan ganda sama benar salah ada 10 soal. Berarti untuk pilihan ganda kita buat 5, benar salah 5 soal. Jadi kita buat 5, berarti kalau nilainya 10 poin berarti 100 berarti kita buat nilainya 10 seperti itu. Kunci jawabannya apa? Oh, statistik semuanya. Tambahkan di sini kunci jawaban. Terus kita klik selesai. Nah, selesailah. Jadi kunci jawaban langsung statistik, poinnya nilainya 10. Jadi kalau mahasiswa benar mendapat nilai 10. Terus soal kedua sama kayak tadi, kita copy pastekan. Kita copy kanan atau Ctrl C, terus di sini Ctrl V. Ini kita hapus nilai 2-nya biar nanti soalnya acak. Terus di sini wajib diisi. Kita buat juga urutan random acak. Terus ABC-nya. Terus paste. Ctrl V. Nah, saya bilang tadi alfabetnya harus dihilangkan karena nanti kan acak soalnya. Jadi belum tentu di AA gitu. Jadi kita buang.
Oh ya, jangan lupa kunci jawaban. Klik kunci jawaban, kita klik kunci jawaban, nilainya 10. Oke, 10 selesai. Nah, soal kedua selesai. Terus kita lanjut ke soal ketiga. Ya, di sini ada grafik, nanti ada grafik. Terpaksa grafik ini kita jadikan file JPEG. Soal ketiga kita lanjut dulu. Soal ketiga sama copy paste. Di sini untuk melampirkan gambar. Nah, dia akan mengunggah. Tapi sebelumnya kita file ini kan kalau kita sudah ada file gambarnya sih enak. Tinggal kalau nggak ada, kita copy aja secara manual aja. Kita buka cari find. Oke, kita klik find. Kita pastekan gambar, terus ada. Kita sip. Yang gampang tadi bilang desktop. Soal ujian grafik. Oke. Tipe boleh PNG atau JPEG. Ini PNG aja. Kalau saya lebih senang PNG. Di save di desktop. Oke. Ini saya close. Kita buka lagi ke Google Form. Kita ambil gambarnya. Kita cari. Kita unggah dulu. Cari file. Mana aja desktop soal. Nah, ketemu. Open. Nah, gambar sudah masuk. Tinggal opsi jawaban. Opsi jawaban sama kayak tadi. Kita copy paste saja. Alfabetnya jangan lupa kita ganti, dihilangkan karena kita nanti buatnya random. Wajib diisi urutan acak, terus kunci jawaban kasih nilai 10. Jawabannya ini. Oke. Selesai. Ini udah soal 3. Terus soal keempat kita buat lagi. Soal keempat sama kayak tadi, tinggal copy pastekan kembali. Dibuang jawabannya. Oke. Terus wajib diisi acak jawabannya. Terus jangan lupa buat kunci jawaban biar nanti ada hasilnya. 10. Selesai. Oke, soal keempat selesai. Terus lanjut soal kelima. Nah, ini ada rumus lagi. Rumus di sini agak sulit, sama kayak tadi kita buat dalam bentuk gambar. Jawabannya kita copy, tambah soal lagi, soal kelima. Opsinya copy, pastekan kembali.
Oke, wajib diisi, acak. Nah, naskah ini kita copy aja, sama kayak tadi, copy. Kita buka find biar enak, find, kita klik filenya, klik kanan paste, atau bisa dari sini ada apa, nanti ada apa namanya, paste, sorry, oh ini dia paste, udah ada di sini, tinggal klik situ aja sebenarnya, gampang. Terus kita save lagi, kita buat soal ujian, tapi di sini soal ujian rumus. Oke. Oh, tidak salah, rumus. Sip, kita close kembali. Caranya gampang, tambah klik gambar di sini, kita cari gambar soal apa ini, soal rumus. Oke, kita upload, udah, nah tampil. Terus jangan lupa opsi tadi udah acak, kunci jawaban, kita kasih kunci jawaban. Jawaban kita nilai 10, jawabannya min. Selesai. Jadi soal pilihan ganda sudah selesai, tinggal kita buat soal buat pernyataan benar salah. Jadi benar salah kita buat bagian kedua, benar salah judulnya. Jadi deskripsinya benar salah. Oke, deskripsinya sama, kita buat pilihlah salah satu, pilihlah pernyataan ini benar atau salah. Oke, kita buat soalnya, soal pertama. Soalnya sama, kita tinggal copy pastekan saja. Copy, ini paste. Oh, ini kita akan dulu. Nah, di sini kita pilih benar salah. Jadi bisa pakai drop down atau centang, terserah kita mau pakai apa. Oke, kita buat aja gini, centang aja. Jadi centang, tapi ini benar, opsi kedua salah. Oke, sama, wajib diisi. Nah, ini nggak usah diacak, kalau diacak nanti jelek urutannya, kalau salah dulu atau benar dulu gitu. Terus apa lagi, oh ya, jawabannya dulu ya, kunci jawaban kita kunci dulu. Jadi kunci jawaban klik, nilainya 10, jawabannya salah, seperti itu. Oke, buat soal berikutnya, soal ke-7 sama, tinggal copy paste lagi. Box benar salah. Oke, terus wajib diisi, jawabannya tadi apa, oh salah, kunci jawaban salah, nilainya jangan lupa 10. Selesai. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal ke-8. Sama, kita copy paste. Lupa tambah soal dulu.
benar, terus opsinya salah. Oke, wajib diisi kunci jawaban, nilainya dulu 10, jawaban benar. Selesai. Lanjut soal ke-9. Nah, soal ke-9 pakai tabel lagi dia. Sama kayak tadi kita buat apa namanya? Kita buat dalam bentuk gambar seperti itu. Oke, soal 9 tambah dulu lagi. Soal ke-9 nomornya cek wow, cek kontang benar salah. Nah, ini bisa untuk menyisipkan juga sama. Jadi ini kita buat dalam bentuk gambar lah seperti itu. Ini kan ini dulu dibuat pakai tabel. Jadi kalau kesulitan jadikan gambar, kita print screen dengan cara klik di keyboard, cari di keyboard bagian atas itu print screen. Oke, selesai. Kita buka Find lagi sama kayak tadi. Kita paste di sini, paste. Kita geser aja tabel. Kita geser dan tekan. Oke, kita shift lagi kembali soal ujian tabel. Nah, kita buat ini sama soal ujian tabel ke-1 karena ada 2 tabel nanti di soal ini. Kita shift sama, terus kita buka lagi, upload gambarnya dari soal. Oke, tabel. Selesai. Terus kita lanjut soal berikutnya. Oh ya, bentar, salah. Kunci jawaban juga kita buat. Kunci jawabannya salah. Oke, nilainya 10. Kunci salah. Selesai. Wajib isi, jangan sampai mahasiswa enggak isi gitu. Buat tambah soal lagi, soal pilihan benar salah yang terakhir. Udah tabel. Benar salah lagi sama soal 10 benar dan salah. Oke, ini cek centang, opsinya wajib diisi. Ini kita ya tadi sama. Ini tabel dibuat pakai tabel, jadi kalau kesulitan pindahkan Find sama kayak tadi, klik keyboard bagian atas print screen, terus kita pastikan di Find. Saya sebelumnya buka dulu Find-nya, Find. Oke. Geser aja. Oke. Sip. Ini tabel kedua. Karena ada 2 tabel. Tapi penamaan bebas lah Bapak Ibu ya, jangan terpaku sama seperti saya gitu. Terus kita masuk kita gambar, uploadnya kita gambar, cari tabel kedua. Oke, open. Terus kunci jawabannya. Oke, nilainya 10. Jawabannya tadi berapa saya lupa. Oke, benar.
Di sini kita udah buat 10 soal dengan 2 bagian. Bagian pertama itu pilihan ganda, bagian kedua benar salah, dan nanti bagian ketiga ada kita buat soal esai. Jadi sebenarnya ini benar salah dan pilihan ganda ini ibarat kata kita tuh bonus lah buat mahasiswa, karena mereka kemungkinan tinggal bermain peluang, dan nanti mereka harus hati-hati menjawab. Ntar saya lupa, ini deskripsi pilihan ganda harus kita buat juga. Pilihlah jawaban yang paling benar. Oke, baru kita buat bagian keempat, soal esai. Deskripsinya, jadi di sini kalau esai kan kalau hitungan agak sulit atau menggambar, jadi solusinya mereka harus dibuat di lembar jawaban, terus nanti lembar jawabannya bisa difoto atau di scan dan diuploadkan ke bagian ini. Oke, deskripsinya kita kasih tahu, kerjakan soal ini pada kertas selembar double folio, lalu difoto atau scan, kemudian di-upload pada form upload di soal ini. Oke, kita buat soalnya sulit atau menggambar, jadi solusinya mereka harus dibuat di lembar jawaban, terus nanti lembar jawabannya bisa difoto atau di scan dan diuploadkan ke bagian ini. Oke, deskripsinya kita kasih tahu, kerjakan soal ini pada kertas selembar double folio, lalu difoto atau scan, kemudian di-upload pada form upload di soal ini. Oke, kita buat soalnya, tambah soal dulu. Oke, soalnya nih soal. Nah, kalau saya sih soalnya cukup satu, tapi anaknya banyak nih. Ada berapa soal? Hitunglah. Jadi hitunglah di sini buat tabel distribusi, frekuensi, kata-kata simpangan, kuartil 1 2 3, main, modus, median, terdesi. Oke, kita copy sama kayak tadi. Ini data ini bisa kita copy paste atau dalam bentuk gambar. Kalau mau copy paste silahkan copy. Itulah
kita kasih tanda kutip ya. Oke. Jawab apa namanya? Terus jawaban paragraf atau apa gitu. Kita buat jawab singkat aja. Boleh jawab paragraf boleh. Jadi kalau jawab paragraf di sini panjang jawabannya. Terus di sini ditambah. Oh, enggak bisa. Pertanyaan. Copy paste aja. Copy paste. Nah, selesai. Oh, kita kasih tanda tanya. Soal tidak ada tanda tanya. Agak acak sih sini, agak sulit. Terus opsinya di sini kita upload file. Jadi kita pakai upload file aja. Lanjut ya. Jadi di sini dia meminta izinkan responden mengupload ke drive. Jadi dia masuk ke drive Google kita. Lanjutkan. Oke. Jadi upload file. Di sini kita kasih pertanyaan. Silahkan upload file yang di sini. Oke, atau sama kayak tadi kita tinggal copy, soalnya ada di sini saya copy paste. Ini upload file. Di sini hanya jenis file tertentu. Kalau kita mau pakai dokumen, gambar, atau kita bebas. Jadi mendingan kita dokumen, boleh spreadsheet, PDF, presentasi atau gambar. Audio sama video jangan. Oke, maksimal file cukup satu file aja, dijadikan satu. Terus ukuran maksimal. Nah, jadi boleh kalau takut drive kita penuh, kita batasin 1 mega aja. Tapi boleh lah, kalau ini boleh 10 mega lah. Saya pikir juga nanti kan habis sedikit gitu. Wajib diisi, jangan lupa. Ini naskah soal kita udah selesai. Tinggal kita atur supaya si siswa ujiannya tepat waktu. Jangan jadi mengerjakannya tidak tepat waktu gitu. Oke, ini selesai. Oh, ini tadi yang salah ya tadi ya. Oke, bagian selanjutnya aja. Oke, bagian selanjutnya. Lanjut ke bagian berikutnya. Oke, kita lanjut bagian berikutnya. Terus selesai. Yang saya bilang tadi, kita waktu ujian berdasarkan ada limited waktunya. Jadi kita install form limiternya dulu dengan cara klik titik 3 di samping gambar saya atau button kirim. Klik add-on, jangan lupa klik add-on. Terus kita cari di sini, kita selusuri form limiter. Oke, limiter ini ada. Oke, ini ada. Tinggal klik form limiter, tinggal kita install. Lanjutkan, dia akan meminta validasi ke akun Gmail kita. Izinkan akun, izinkan. Oke.
lanjut, selesai. Nah, form limiter sudah ada. Oke, jadi kalau semuanya kita sudah install tapi lupa gimana sih cara ngambil form limiter ini, gampang caranya, tinggal klik add-on ini. Di sini ada form limiter, tinggal klik, nanti akan tampil. Di sini kita akan membatasin. Jadi ada dua tipe yang saya bilang kemarin, itu data end time dan number of form response. Jadi kita pakai date and time. Waktunya, jadi ujian ini sumpamanya di hari apa? Senin tanggal 6 Juli. Kita klik 6 Juli. Waktunya habisnya jam berapa? Jam 10. 9:40. Oh, 9:40 ini. 9:40. Oke. Kita save. Kita kasih message pada saat kalau dia di luar jam ujian. Ujian akhir semester mata kuliah statistik dan probabilitas telah selesai. Save and enable. Oke. Save and enable. Oke, di sini udah selesai. Nah, soal sudah selesai, tinggal kita menampung respon jawaban. Jadi dengan cara klik respon sini, bisa tanggapan diisi di dalam form ini atau kita buat spreadsheet sama kayak kemarin. Spreadsheetnya kita buat spreadsheet baru. Sini kita jawaban statistik dan probabilitas. Oke, kita buat. Apakah siswa perlu menerima tanggapan? Boleh di sini. Oke, pertanyaan sudah selesai. Nah, untuk mendapatkan linknya, kita klik kirim. Kirim ini bisa kita kirim ke siswa atau kita langsung ke siswa atau ke email prodi boleh, atau kita ambil linknya di sini. Klik di sini. Ini untuk mengambil link Google Form-nya. Ini terlalu panjang, kalau terlalu panjang ribet, kita pendekkan sedikit. Klik ini, salin. Oke, selesai. Link ini jangan lupa disimpan. Boleh atau kita boleh tes coba, kita coba. Oke, kita buka di sini. Kita buka di sini link tadi dan kita paste link tadi. Kita enter. Nah, ini ada identitasnya, alamat email wajib diisi karena kita batasin cukup satu kali mereka menjawab, jadi harus pakai email. Oke, di sini kita buat email kita seumpamanya ini@yahoo.com, nama Anda ini NIM 0205 11 80 02. Tanggal ujian tanggal 6 bulan 7. Oke. Waktu ujian 08.00. Password tadi apa? Passwordnya, jadi kalau semua kita buat passwordnya asal gitu, kita klik berikutnya, dia tidak mau. Jadi password ini kita bisa kasihkan ke siswa pada saat jam ujian. Jadi tadi kita buat passwordnya apa? Postat, huruf besar semua. Postat 123. Oke, langsung hilang. Lanjut ke berikutnya. Oke, di sini supaya kita acak lah median jawabannya, tabulasi,
kira-kira benar nggak ya saya jawab ya, gitu ya. Nanti ada nilainya nanti. Oke, di sini sembarang data ukuran. Oke, humus min. Berikutnya soal benar salah, benar salah, benar salah, benar. Berikutnya, nah ini soal ini kita dikerjakan siswa, jadi dia tinggal mengupload file. Saya anggaplah contohnya sudah ada lah, saya upload file gitu. Kita ambil jawabannya berupa apa, umpamanya cari PDF. Oke, saya open, upload. Soal jawaban sudah ada, kita kirim. Selesai, ujian selesai, seperti itu. Kalau kita mau ujian lagi boleh, tapi dia dibatasi hanya 1 kali. Nah ini masuk nilainya. Jadi nilai tadi ada langsung masuk. Rata-rata saya dapat nilai hanya 50 poin ya. Jadi untuk pilihan ganda hanya benar salah 50 poin. Ini rata-rata. Ini ada pertanyaan, dirilis, ada keterangan tanggapan, ada ujian, jawabannya. Oke. Nih, yang biru benar, ini salah, tidak ada nilainya 0. Oke. Nah ini belum. Di sini udah selesai, atau tetap lihat sheetnya boleh. Lihat sheetnya, klik itu tadi, lubang sheet, ada nama, skornya ada, nilainya. Terus di sini jawaban siswanya. Oke. Kita close. Demikianlah pelatihan kita hari ini. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.